Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah yang memberikan kesempatan kita bersama. Syukur kepada Allah yang memberikan kesempatan kita untuk memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan bahas tentang mindset dan mental orang-orang sukses. Manusia itu dikasih 4 bekal agar manusia itu bisa eksis baik di dunia maupun di akhirat, agar manusia bisa bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu yang pertama disebut oleh Rasulullah adalah al-aqlu, akal. Kenapa akal? Karena setiap perbuatan manusia bergantung pada setting mindnya, setting pemikirannya. Orang yang berpikiran baik akan melahirkan perilaku yang baik. Orang yang berpikiran agamis akan mengkonstruksi dirinya agar dirinya memiliki perilaku yang agamis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari konstruksi Islamnya dulu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan pernah kuutus engkau ke dunia Muhammad kecuali agama yang engkau bawa itu akan memberikan kebahagiaan, baik kepada diri kita sendiri yang menjalankan maupun kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, tidak sedikit orang yang sholat tapi tidak bahagia, tidak sedikit orang yang sujud tapi tidak bahagia, tidak sedikit orang yang sudah membaca Al-Quran tidak bahagia, tidak sedikit orang yang mengaku beragama Islam ini tetapi tidak bahagia, hatinya resah, penuh kedengkian dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Apakah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu salah? Apakah Allah menyampaikan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan kenyataan? Tidak. Bagi orang yang beragama Islam, bagi orang yang takwa dan beriman dan menjalankan perintah Allah dengan benar, maka akan dibahagiakan dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ketika berbicara uang, berbicara materi, kita seakan-akan tidak agamis. Itulah sebabnya kenapa yang menguasai tentang ekonomi kita itu orang luar. Kenapa? Karena kita ketika bicara tentang uang, bicara tentang mall, bicara tentang produksi, bicara tentang perusahaan, seakan-akan tidak agamis. Padahal Nabi pernah ditanya oleh sahabat, mukmin yang akyas itu yang mana ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Mungkin mukmin yang akyas itu adalah mukmin yang selalu ingat kepada kematiannya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang mengingat kematiannya dan orang yang bisa menginvestasikan hidupnya untuk kematiannya. Apa itu? Adalah orang yang memiliki keilmuan yang cukup, memiliki harta yang cukup, dan harta itu diinvestasikan demi akhiratnya. Orang ini berada di kubur, sudah meninggal dunia, tetapi tiba-tiba banyak pahala-pahala yang mestinya dia tidak dapat karena dia sudah tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, tidak bisa melakukan aktivitas di dunia, tetapi pahalanya tetap ada. Dia bertanya kepada malaikat, malaikat kok saya punya pahala sholat, kok saya punya pahala ngaji, kok saya punya pahala taklim, kok saya punya pahala mengajar, kok punya pahala tahajud. Apa kata malaikat? Engkau sudah meninggal dunia, 20 tahun kau sudah meninggal dunia, tapi karpet yang kau letakkan di masjid itu dipakai oleh orang sholat. Lampu yang sumbangkan di masjid itu dipakai oleh orang ngaji. Mushaf Al-Quran yang kau letakkan di masjid itu dibaca oleh sekian banyak orang. Panti asuhan yang kau bangun ditempati anak-anak yang sholat malam.
maka walaupun kau telah meninggal dunia, maka engkau tetap mendapatkan pahala. Orang ini yang katanya Rasulullah sebagai orang cerdas. Akan tetapi kadang-kadang kita sering mendengar harta itu tidak dibawa mati. Keliru. Harta itu dibawa mati. Bergantung cara menafkahkan hartanya. Kalau harta kita dinafkahkan, dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak baik, maka tidak akan bisa dibawa mati. Tapi kalau harta kita dijadikan karpet masjid, dijadikan lampu, dijadikan menara masjid, dijadikan panti asuhan, dijadikan jalan orang lain memanfaatkannya, walaupun kita meninggal dunia, harta itu tidak akan pernah habis. Mari kita rubah mindsetnya, sehingga nanti mal-mal itu milik kita. Sehingga kita tidak perlu teriak-teriak. Orang yang bekerja SPG di mall itu jangan pakai pakaian mini. Kita cuma bisa teriak saja. Tapi tidak bisa, karena mereka butuh makan. Mereka butuh uang. Mereka butuh pekerjaan. Tapi seandainya direkturnya kita cuma ingin menyampaikan, para karyawan semua, mulai besok pakaian SPG harus muslim dan muslimah. Selesai. Hanya satu kalimat. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah tiba-tiba mengatakan orang yang lebih dicintai oleh Allah itu adalah orang yang kuat. Kuat ilmunya, kuat dunianya, hartanya, kuat imannya. Sehingga kalau kita menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi direktur, kita mudah untuk menguasai seluruh infrastruktur yang ada di sini. Umat Islam mulai terbelakang. Sebab sekian banyak fasilitas-fasilitas yang ditempati orang Islam, tempat bersandar mereka hidup, dimiliki oleh orang luar. Bapak Ibu, ini pengantarnya. Mudah-mudahan sebenarnya ini saya mengambil dari inspirasinya dari buku yang ditulis seorang sosiolog barat tentang berpikir besar, berpikir sukses. Dan ternyata mereka yang berpikir sekian banyak tahun ke belakang ini dibuat sebuah buku, ternyata Al-Quran dan hadis 15 abad yang lalu sudah mentasbihkan apa yang mereka pikirkan itu. Sehingga orang barat yang mengatakan sebuah teori-teori yang diberikan di Harvard University, di California University, di Al-Azhar, ternyata di dalam Al-Quran 15 abad yang lalu sudah ada. Ini semacam sebuah pembenaran. Jadi pada tahun 1994 diteliti, termasuk di dalamnya saat itu orang terkaya di dunia Bill Gates, kemudian Michael Hill. Orang dikumpulkan, ditanya, kenapa Anda sukses? Apa jawabannya, Ibu? Pintar? Tidak. Ijazahnya penuh dengan nilai 10? Tidak. Punya IQ yang bagus? Tidak. Itu orang kapitalis yang mengatakan, yang diteliti itu. Ternyata 86% mereka menjawab honest, kejujuran. Kalau dalam bahasa Islam apa? As-sidqu. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini masuk dalam kriterianya semuanya. Yang menjawab orang kapitalis, orang terkaya di dunia ketika ditanya, apakah engkau pandai, apakah engkau sukses itu diakibatkan karena pintar? Tidak. Diakibatkan punya orang tua yang bagus? Tidak. Punya sekolah yang hebat? Tidak. Mereka menjawabnya yang pertama adalah sidqu, yang kedua adalah istiqomah, disiplin. Yang ketiga adalah silaturahim. Menurut bahasa mereka good interpersonal skill gitu. Ternyata silaturahim. Mari kita lihat hasil penelitiannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita tidak sukses? Karena mungkin tidak kafah menjalankan Al-Quran dan hadis. Bagaimana cara kita sukses? Yang pertama, berpikir positif. Yang pertama, berpikir positif. Kita sering terjebak dengan peristiwa orang gagal, yaitu berpikir negatif. Kita selalu menyampaikan kepada Allah, ya Allah, saya kok gini itu, kok gini itu, kok gini itu gitu.
Padahal inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ulul albab itu orang cerdas. Ulul albab itu berpikir positif. Tiba-tiba endingnya, benang merahnya ada bahasa seperti ini Bapak Ibu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata apapun yang Engkau berikan kepada kami itu ya Allah, ternyata untuk kebahagiaanku. Corona yang 2 tahun ini membuat kita lapar, membuat kita takut. Berdekatan saja takut, silaturahim juga takut. Membuat materi banyak hilang, membuat kematian sekian banyak. Ternyata sudah diprediksi. Mari kita lihat dalam Al-Quran itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti akan kucoba manusia, kata Allah itu. Dengan apa? Dengan syai'un. Syai'un apa itu? Sesuatu yang ternyata sekarang itu disebut corona itu. Minal ju'i menyebabkan kelaparan, wal khaufi menyebabkan ketakutan, wa naqsim minal amwat menyebabkan harta sekian banyak hilang, banyak bangkrut, banyak DPHK, banyak perusahaan gulung tikar dan lain sebagainya. Tetapi tiba-tiba di akhir ayat itu Allah menyampaikan wa basyiris sabirin. Muhammad, katakan pada umatmu ada kabar gembira di dalamnya. Husnudzan kepada Allah, maka ada kabar gembira. Loh, kok bisa kematian bisa membuat kabar gembira? Siapa orang yang tidak takut, tidak ingin mati syahid? Kalau corona kemarin menyebabkan orang meninggal dunia, termasuk kategori orang mati syahid, semuanya ingin mati. Allah yang menentukan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, tidak akan pernah ku coba manusia, memberikan sebuah cobaan kepada manusia termasuk duri, nyentuh ngetan sampai berdarah, kalau Allah tidak akan mengampuni dosanya. Jadi darah itu dibiarkan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangannya, tapi Allah berjanji akan mengampuni dosanya. Itulah sebabnya ketika orang tua kita sudah sepuh, tiba-tiba dibuat sakit oleh Allah. Untuk apa? Allah tidak sayang, sayang banget. Orang itu rajin sholatnya ya, tapi kok kematiannya kok sakit dulu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru meninggal dunia. Kok disiksa oleh Allah? Tidak. Allah amat sayang kepada dirinya, dibuat sakit akan dibuat clean dari dosanya, akan dihapus dosa-dosanya, sehingga ketika naik keranda sudah disambut oleh malaikat sebagai manusia yang sudah kembali fitrah. Makanya ibu-ibu yang sudah sepuh, yang krematik, yang sakit, gak usah khawatir. Allah bukan tidak mau menyembuhkan, tapi rematik yang membuat otot kita sakit, rematik yang membuat mata kita sering sakit, itu akan menyebabkan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya cukup banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, husnudzan, yakin bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik. Bahkan Rasulullah dalam ayat yang lain menyampaikan, aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan keyakinanmu. Kalau kita tidak yakin, maka Allah tidak akan ngasihkan. Bahkan orang kepeleset di kamar mandi, tiba-tiba mikir, ini mesti ada keluargaku yang jatuh, ini mesti aku akan ya diberi oleh Allah. Ya kan, kepeleset di sana malam Jumat, kemudian menyebabkan orang itu tidak, bukan itunya, tapi karena dia yakin bahwa kepeleset di kamar mandi hari Jumat menyebabkan dia celaka, buat celaka oleh Allah. Bukan malam Jumatnya, tapi mindsetnya yang yakin bahwa Allah akan memberikan mudarat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan prasangkamu, kata Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sebaliknya.
Kalau kita yakin putra kita yang nakal itu baik, dia akan insaf, maka insya Allah dia akan insaf. Kita yakin bisa naik haji, naik haji. Kita yakin bisa kuliah bagi anak muda, bisa. Bergantung pada konstruksi di sini. Konstruksinya di sini. Allah akan menjalankan sesuai dengan apa yang berjalan di sini. Karena Allah tidak pernah memberikan manusia tidak punya kemampuan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak pasti diberi potensi, diberi kepandaian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai menyampaikan anak kita bodoh karena hanya nggak pintar matematika. Anak kita bodoh karena hanya tidak pintar kimia. Memangnya semua orang kaya itu pintar kimia? Tanya Ronaldo, gajinya berapa? Satu minggu 8,4 miliar, Bu. Satu hari berarti 1 miliar lebih. Tanya matematikanya, watuk. Tanya kimia, kelenger. Tanya fisika, ngantuk beliau. Tapi gajinya seperti itu. Kenapa? Karena diberi sebuah satu kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita sukses, banyak memberi. Bermasuk kok. Oh, betul. Sambut. Yang kedua, banyak memberi, sedangkan orang gagal itu banyak meminta. Orang sukses itu banyak memberi, orang gagal banyak meminta. Ini penelitian orang kapitalis, yang tidak mengenal bahwa memberi dapat pahala, enggak percaya itu. Tapi mereka, bagi orang yang banyak memberi, ternyata mereka mendapatkan banyak hal. Apa adalah bahasa Nabi? Al-yadul ulya khairum bi yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kita hafal semua. Tapi surah sedekah sulit. Kenapa? Karena kita belum yakin kepada Allah. Al-yadul ulya khairum bi yadis sufla. Monggo, kita nomor 1. Orang yang memberi pasti pahalanya lebih banyak daripada orang yang diberi. Walaupun sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang memberi 7 kali lipat pahalanya, 7 kali lipat ditambah rezekinya seperti seberapa dia memberikan kepada sesuatu. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian tanya kepada kepada Rasulullah, apa itu maksudnya surat Al-Baqarah itu ya Rasul? Kalau engkau sedekah 1 dinar, maka Allah mengembalikan 7 dinar. Kalau kita sedekah 1000, Allah mengembalikan 7000. Kalau kita sedekah di masjid 1 juta, Allah akan mengembalikan 7 juta. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan bagi Allah tidak sulit. Kapan? Jangan ditagih, karena Allah nggak suka dengan ditagih. Allah yang tahu kapan waktunya. Ternyata kita sedekah 3000, 3 juta di masjid, kok nggak balik-balik gitu. Tapi 1 tahun kemudian, tiba-tiba anak kita datang dari Bandung, bilang ke kita, loh kamu mobilnya baru? Iya. Alhamdulillah, tiba-tiba kemarin didiskon. Katanya dia karena mau naik haji, kemudian mau sedekah kepada kita. Kita pikir, iya ya. Ternyata diskonnya 3 kali 7, 29 juta. Dulu dikasihkan anak saya gitu. Jadi kalau mau kaya, memberi. Hati kita resah, pagi-pagi resah, kok enggak enak hati. Bawa permen, lihat anak-anak yang main di pinggir jalan. Nih permen, dia tersenyum, lihat senyumnya. Tiba-tiba mengkonstruksi kita untuk tiba-tiba bahagia 7 kali lipat dari kebahagiaan anak yang kita beri permen itu. 7 kali lipat dari kebahagiaan anak yang mendapat air 1 gelas itu. 7 kali lipat kebahagiaan seorang pengemis yang hanya diberi 1 bungkus itu. Kebahagiaan dia tiba-tiba dikonstruksi oleh Allah membuat 7 kali lipat kita lebih bahagia dari sebelumnya. Tiba-tiba hati kita kok bahagia ya? Allah yang berikan kebahagiaan.
Kenapa kita bahagia? Allah yang berjanji. Kalau kita menanam 1 akan tumbuh 7 kata Allah. Dari 7 itu akan tumbuh lagi 100. Apa itu? Rasul, kalau engkau sedekah 1 dinar maka akan dikembalikan 7 dinar. Kalau engkau membahagiakan 1 orang maka kau akan dibahagiakan 7 kali lipat dari kebahagiaan itu. Loh, ternyata orang barat yang diteliti itu menyampaikan bahwa kalau aku memberi maka aku akan diberi. Kalau di sana hukumnya namanya causality. Bapak Ibu yang pedagang, mungkin hanya timbangannya timbang telur itu ternyata lebih dari 1 kilo. Ambil jenengan, ambil yang lebih kecil, paskan 1 kilo. Dan jangan banyak berharap Allah akan mengasih lebih kepada kita. Tapi lain, ketika telur itu lebih daripada 1 kilo, kita biarkan saja yang lebih itu. Ternyata berduyun-duyun orang yang datang membeli telur kita. Loh, bukan telur, ternyata daging kita yang laku. Loh, bukan daging kita yang laku, selada kita yang laku. Kuncinya memberi. Sedangkan orang gagal itu sering meminta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita meminta orang lain menghormati kita sementara kita gah untuk menghormati orang lain. Kenapa kalau kita tersenyum dulu kepada mereka? Ada orang tersenyum dulu, ada tetangga baru keluar dari rumah. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum, apa kabarnya? Kita kan malas untuk menyampaikan itu. Padahal itu ajaran agama. Padahal kalau itu kita lakukan, ada orang luar tanya rumah kita, orang lain mengatakan itu di rumahnya. Orang yang sumeleh itu, orang yang baik itu, orang yang care dengan tetangganya itu. Kenapa tetangga menyampaikan seperti itu? Karena setiap pintunya dibuka selalu ada suara, Ibu mudah-mudahan pagi ini bahagia. Sementara kita ketemu bertatapan, dek, nyapa orang. Lalu ngaku seperti sahabat Muhammad Rasulullah, umat Muhammad Rasulullah. Tidak. Kunci yang kedua. Kunci yang ketiga. Orang sukses itu berkomitmen untuk sukses. Sedangkan orang gagal itu berhayal untuk gagal. Apa berkomitmen untuk sukses itu? Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, walladzina hajaru wa jahadu, dan orang yang hijrah, yang bergerak, yang berinovasi, yang tidak mandek, wa jahadu fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh untuk mencari jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka yang benar-benar orang yang ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita pengen untuk sukses, tapi kita tidak pernah bergerak, tidak pernah berubah. Kalau beda, seakan-akan salah. Nah ini, kita sekarang sering terjebak, Leo cok daki-daki, engkau lek jatuh sakit, ya mesti masuk jatuh enak. Biarkan anak-anak daki, biarkan anak-anak berdiri, biarkan anak-anak naik. Kita kan di rumah kadang-kadang, ojo naik kursi, nanti jatuh. Ya putranya ya saat ya takut. Padahal kalau ke TK dibuatkan tempat naik, nggih. Dibuatkan tempat naik dan ibunya lihat dari jauh. Diajar dengan TK-nya naik ini. Kenapa dibuat naik seperti itu? Agar dia pemberani, agar berubah dari penakut dan menjadi pemberani. Sementara anak kita baru naik kursi sudah diturunkan, jangan nanti jatuh, biarkan jatuh, biar tukang pijit laku. Kapan kita masuk toko pada tukang pijit? Kalau semuanya kita tidak sehat. Katanya seperti itu, sistemik gitu. Ekosistem kan seperti itu, Pak. Allah tuh bisa membuat semuanya orang sehat, tapi dokter nggak laku, Pak. Allah tuh bisa membuat orang tidak lapar, lalu siapa mau jualan beras? Ekosistem seperti itu.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang ingin sukses tapi tidak mau berubah. Baik, yang berikutnya. Yang keempat, yang ketiga. Orang sukses sering mencari kelebihan orang lain, sedangkan orang gagal itu sering mencari kelemahan orang lain. Kalau kita ketika melihat orang lain sukses, kemudian di otak kita, paling kita nggak bakat sukses. Kita tidak bakat sukses. Tapi ketika melihat orang sukses, lalu di otak kita, aku ingin belajar pada dirinya, maka kita sudah punya bakat sukses. Nah, mau tahu bahasa Al-Qur'annya? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunnya. Jangan coba-coba ngerumpi, ngerasani orang lain, barangkali orang yang dirasani itu jauh lebih baik dari kita. Wala nisa'um min nisa'in, jangan sekelompok wanita itu suka ngerumpi tentang kejelekan orang lain, asa ayyakunna khairan minhunna, barangkali orang yang rumpi itu jauh lebih baik dari kita. Kita kan lebih suka melihat kelemahan orang lain ketimbang kelebihan. Ada orang cantik, cantik, tapi sholatnya, enggak usah tapi sholatnya, cukup di cantiknya. Loh, ceramah enak, tapi gendut, enggak usah tapi gendutnya. Tuh. Kalau ganteng ya ganteng aja gitu loh. Wah, itu orang loman, tapi hilangkan tapi. Loman sudah loman. Selesai. Karena setiap orang itu pasti punya kebaikan. Kalau kita di tengah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kiri kita seorang pencuri. Tapi tidak ada got yang kotor karena tiap hari Minggu dia pasti turun ke situ. Yang ditiru bukan mencurinya. Yang ditiru bagaimana kakinya menyentuh got tiap hari Minggu, sementara orang lain jijik dengan comberan itu. Di depannya orang ceriwis, udah pelit dan lain sebagainya. Tetapi ngajinya bagus. Bukan cerewetnya yang diumbar, bukan kemudian pelitnya yang diumbar. Ya Allah, saya ingin ngaji seperti dia. Saya ingin khatam 4 kali seperti dia. Nggak usah dia khatam tiap minggu, tapinya hilangkan. Kalau kita sudah bicara tapi, maka kita tidak sukses. Bayangkan kalau kita niru dermawannya ini, niru ngajinya ini, niru bagaimana orang ini bisa turun ke got, niru bagaimana orang ini sholat malamnya, maka insya Allah kita akan menjadi orang bagus. Orang sukses itu tidak punya kesempatan membicarakan kesalahan orang lain. Kenapa? Otaknya dikonstruksi untuk membangun bagaimana besok bisa baik dan bisa membuat orang lain sukses. Sementara orang gagal, otak kita dipenuhi dengan membicarakan orang lain ke sana, bicara orang sana, bicara orang lain ke sana, bicara orang lain. Kemudian ditanya, apa program untuk sukses? Enggak tahu. Kenapa? Hari-hariku penuh dengan suara kejelekan orang lain. Selesai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang keempat. Yang kelima, orang sukses merasa mengatasi rasa takut, sedangkan orang gagal dikalahkan oleh rasa takut. Takut itu sebenarnya persoalan iman. Kalau ingat kepada Allah dengan bahasanya idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kalau Allah sudah menghendaki pasti terjadi, kita tidak akan pernah takut. Loh, anak kita mau kuliah di Jepang, apa mungkin? Anak kita mau kuliah di Kairo, apa mungkin? Mungkin. Lalu bagaimana tiap bulannya? Enggak usah dipikir. Kalau dia sudah masuk ke sana, berarti Allah sudah punya rencana. Saya Bapak Ibu, kalau Allah memberikan kesempatan anak kita mendapatkan beasiswa di Kairo, beasiswa di Harvard University, beasiswa di California, berarti Allah sudah punya cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya. Tiba-tiba sampai di Kairo dia buka kursus. Tiba-tiba di Harvard University dia buka hal-hal yang membuat dia survive.
Kita kan selalu takut karena dianggapnya Allah seperti kita. Matematikanya adalah matematika kemampuan kita. Allah sangat mampu. Dari sesuatu yang menurut kita tidak mungkin, impossible, bagi Allah possible. Sangat mungkin. Masa udah usah. Anak kita mau ke Kairo, hafalan Al-Qur'annya bagus. Kemarin sudah diminta. Ketika anak kita sudah dapat beasiswa, kita bingung, gimana ini, gimana? Kita tidak punya cara untuk dijual. Memangnya Allah ngasih rizki cuma dengan tanah yang mau dijual? Allah ngasih rizki dari segala cara. Kalau anak sudah ditakdirkan ke sana, ada jalannya. Nggak mungkin Allah membiarkan anak kita mati di sana. Itu namanya punya keberanian. Saya sampaikan kepada anak-anak biasanya. Lek mau tidak kena badai, kamu di pinggir lautan, lihat orang yang masuk ke lautan, tapi kamu jangan berharap dapat ikan sebagaimana mereka datang dari laut. Kalau engkau takut badai, silahkan kalian duduk di pinggir pantai, nikmati kenyamanannya, tapi jangan berharap engkau mendapatkan ikan sebagaimana orang yang berani ke laut. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu kalau kita tidak mau berbuat. Apa ada risiko? Apa tidak ada risiko? Pasti Bapak Ibu. Makan saja ada risiko kok. Harus ke WC, ngapunten. Iya kan? Ada risiko. Nikah, memangnya enak nikah? Ada risiko tiap hari. Pak, kulkasnya sudah gak ada isinya loh Pak. Itu. Pancinya sudah 4 bulan tidak. Listriknya, dan sebagainya. Semuanya ada risikonya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada risikonya. Ngasih ceramah seperti ini, ada risikonya. Dirasani kalau gak enak. Nggak ada Pak yang nggak ada risikonya. Semuanya pasti ada risikonya. Tuh. Lek terlalu panjang nggak diundang lagi. Makanya saya percepat aja Pak. Tuh. Nah, orang sukses suka membangun aset. Sedangkan orang gagal jadi pekerja sampai mati, sampai usia tua. Itulah yang disebut oleh Rasulullah orang cerdas. Anak muda yang dirahmati oleh Allah, muda-muda yang muda. Usia saya sudah 55 tahun nih Pak. Kalau 56 tahun depan sama meninggal dunia. Istri saya janda, boleh dinikahi. Nah itu. Enak kan saya dapat pahala di surga. Nah, itu. Karena mengizinkan istri nikah. Jadi jangan sampai menyampaikan gini, kalau saya mati jangan menikah ya. Nanti aku akan datang ke dunia. Kata siapa orang mati? Sibuk dengan malaikat mungkar Pak. Gak mungkin, silakan Lek. Kalau aku mati, yang penting jangan 3 bulan ya, kurung wayahe. Lek wis 4 bulan 10 hari silakan kamu nikah. Sehingga ketika nikah dengan orang kita dapat pahala. Kenapa menikah Bu? Membangun aset. Tahu membangun aset Bapak Ibu. Jadi kalau punya sesuatu, orang hebat itu ketika anak muda yang hebat punya gaji 5 juta, tidak makan 5 juta. Makanya 2,5 juta. Yang diucapkan harus menjadi aset, sehingga pada hari tua dia tidak perlu kerja sudah bisa dapat. Contoh orang tua yang punya kos-kosan sekian banyak, contoh orang tua yang punya perusahaan sekian banyak, contoh orang tua yang sudah punya pekerja sekian banyak. Karena menurut Rasulullah, pintu rizki yang paling banyak adalah dagang. Pahala yang paling besar nanti akan didapatkan oleh dagang. Bayangkan kalau kita punya perusahaan besar, kita mempekerjakan 1.000 orang, maka 1.000 orang yang makan diakibatkan kita yang menyebabkannya, kita akan mendapatkan pahala. Matu hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan walahu wizruha wizru man amila biha. Saya selalu diprotes kadang-kadang itu ono hadisnya orang, ada Al-Quran, ada hadisnya. Jadi kalau kita membuka perusahaan, buka laundry saja, yang kerja 10 orang, yang 10 orang dapat gaji, maka kita mendapatkan pahala karena tenggorokan orang yang kerja itu dapat bisa makan. Putranya tenggorokannya juga basah, suaminya tenggorokannya juga basah, maka kita mendapatkan 3 pahala dari 1 pekerja. Itu namanya bangun aset.
Tidak hanya aset duniawi, tapi juga aset akhirat. Orang kadang-kadang kalau sudah pensiun, stroke Pak. Kenapa stroke? Karena kalau sudah pensiun diam, nunggu mati. Ya orang nunggu mati kan memang dekat dengan mati, lemas, kemudian mati. Bagaimana caranya? Jangan biarkan dia nunggu mati. Biarkan Allah menetapkan kematian kita, tapi kita bermanfaat bagi orang lain sampai ajal tiba. Kalau kita punya kebun banyak dan banyak pekerjanya, maka kita bisa membuat orang lain bahagia walaupun kita sudah tua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Bukan tidur di kamar nunggu kematiannya. Kata malaikat, mati baik. Ini mati sebelum waktunya. Kadang-kadang kita kan mati sebelum waktunya, Pak. Sudah tidak bermanfaat, bahkan membuka mudarat karena kita tidak berbuat, tidak bekerja. Aku wis tuwek nduk, kata lha apa meneng, aku wis nunggu mati, kata anaknya wis mati yo Pak gitu. Berbuat Bu. Ibu yang sudah 80 tahun mau dagang Om. Karena setiap ibu dagang baca bismillah, ibu dapat pahala. Ada orang makan dari ayam akibat dagangan ibu dapat pahala. Teruslah berbuat. Kita mindsetnya kan gini, yang dimakan masuk surga adalah duduk, zikir dan lain sebagainya. Iya betul, tetapi itu sedikit kata Rasulullah, gak cerdas. Yang cerdas itu kalau punya sesuatu dikasihkan, kemudian walaupun mati dunia kita tetap menikmatinya. Oke, ini sudah agak panjang. Nanti dirasani tenanan. Tuh. Orang cerdas menerima masukan, sedangkan orang gagal merasa paling benar. Penyakit manusia merasa paling benar. Kenapa sih ya salat seperti ini Bapak? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku Maha Kecil ya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Baik, aku Maha Tidak Baik ya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Kaya, aku Maha Miskin ya Allah. Makanya setiap ruku, sujud, iktidal, semuanya Allahu Akbar kan? Kecuali tidak dari rukuk saja. Kenapa? Untuk mengkonstruksi ini agar ini tidak merasa lebih baik. Apa kata hadisnya? Engkau tidak akan pernah masuk surga kalau di dadamu ada sebesar dzarrah dari kesombongan. Bayangkan itu. Kemudian suaranya gini, orang itu. Kenapa? Karena merasa lebih baik. Ada orang terlambat subuh. Masuk neraka dia. Memangnya dia masuk surga? Belum tentu, habis sholat subuhnya karena ngerasanya orang. Tuh. Nanti ibu pulang, penyakitnya banyak Bu. Sampai di jalan ada ketemu orang, ketimbang duduk-duduk seperti itu, lah lebih baik ngaji kayak aku loh. Habis Bu. Habis Bu. Tuh. Mencari jalan keluar. Sedangkan orang gagal mencari alasan. Orang kemudian kalau salah, kemudian gagal, selalu mencari alasan. Itu memang orang gagal. Tapi ketika orang itu ada sesuatu, itu tanggung jawab saya. Saya akan carikan jalan keluar. Maka dia sukses. Kalau punya putra, tiba-tiba ketika melakukan sesuatu yang tidak baik, dia mengatakan, sebab ini loh Ma, teman-temanku itu nyontoh, aku juga lambat. Gini itu bahaya Bu. Akui bahwa tidak bisa. Selesai, Mama tidak akan marah. Ayo cepat ngakui. Ya Ma, aku gak belajar tadi malam. Itu api gitu loh. Jangan mencari alasan. Baik Bapak Ibu, tak perlu cepat. Berteman dengan orang sukses, sedangkan orang gagal berteman dengan orang salah. Sampai suatu saat Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, saya mau mencari istri gitu. Saya mencari calon suami, siapa dia gitu. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau ingin mencari orang, carilah temannya, lihat temannya. Kalau temannya ahli ibadah, maka dia ahli ibadah. Kalau temannya sering datang ke masjid, insya Allah dia terbiasa datang ke masjid. Kalau temannya sering baca Al-Quran, insya Allah dia sering baca Al-Quran. Jadi putra kita itu carikan teman yang bagus. Loh, Mama kepo gitu kan?
Gak boleh lihat temannya, lihat, selidiki temannya. Yang biasa datang ke kamar putra kita itu, yang biasa bergandengan dengan putra itu, yang biasa boncengan dengan putra itu, selidiki. Rumahnya di mana, aktivitasnya apa. Kalau dia rajin ke masjid, insya Allah putra kita rajin ke masjid. Kalau dia salim dengan ibunya, insya Allah putra kita sering salim kepada ibunya. Tapi kalau putra kita berteman dengan anak yang Masya Allah, insya Allah dia juga akan Masya Allah. Cuma kita belum tahu. Itu saja Bapak Ibu. Terlalu panjang ini. Terakhir, agar kita bahagia, Rasul seperti ini. Satu ketika Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah. Ayahnya Aisyah. Tanya, ya Aisyah, anakku, apakah ada perbuatan Rasulullah yang belum aku perbuat? Tidak ada ayah. Tanya lagi besoknya, apakah ada anakku? Tidak ya Rasulullah. 4 hari setelah bertanya, Aisyah bilang, ya ayah, ada perbuatan Rasulullah yang belum kau perbuat. Apa itu? Rasulullah setiap pagi membawa makanan yang enak, dibawa ke pasar, Rasulullah menyuapi orang buta. Besoknya Abu Bakar meniru hal yang sama. Sampai di situ tidak ada orang di tempat itu. Tiba-tiba telinganya mendengar orang menghardik, membicarakan Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, memfitnah Rasulullah. Ternyata orang ini yang mencaci maki Rasulullah itu duduk di tempat di mana Aisyah bercerita. Apa artinya? Artinya Rasulullah sebelum menyuapi orang itu, dia mencaci maki Rasulullah. Kenapa dia mencaci maki? Dia matanya buta, jadi tidak tahu. Duduk dengan Rasulullah disuapi oleh Rasulullah. Nah, Abu Bakar menirunya. Sudah marah Abu Bakar karena saat itu Rasulullah 1 minggu baru meninggal dunia. Marah, tapi dia harus menyuapi di suaminya, disuapi, dilepeh. Bukan ini yang biasa. Bukan makanan seperti ini yang biasa masuk ke mulutku. Biasanya enak. Dipegang tangannya oleh Abu Bakar. Bukan tangan ini yang biasa memegang tanganku, biasanya halus. Abu Bakar tidak bisa menahan diri. Tahukah kamu siapa orang yang terbiasa menyuapimu itu? Yang memegang tanganmu dengan hangat itu? Tidak. Sudah tahu 1 minggu ini dia tidak datang. Dia sudah meninggal dunia, kata Abu Bakar. Masa itu? Siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah. Terduduk orang, dia pendeta Yahudi, terduduk itu. Bagaimana mungkin orang yang dicaci maki oleh mulutnya di depan matanya tetap menyuapinya dengan sabar? Tidak ada kekerasan tangannya, gemetar untuk marah, tidak ada. Apa akhirnya? Antar aku ke pusaran Muhammad. Untuk apa? Antar aku ke pusaran Muhammad. Sampai di pusaran, di makam Rasulullah, dia bilang kepada Abu Bakar, tuntun aku baca kayak syahadat. Tuntun aku baca syahadat. Akhirnya pendeta Yahudi ini masuk Islam karena Rasulullah memaafkan sebelum orang yang bersalah minta maaf kepada Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.